Halo teman-teman semuanya, siang hari ini saya sudah berada di area stasiun Surabaya Gubeng. Dan saya baru saja tiba dari perjalanan sebelumnya dengan kereta api Sri Tanjung relasi Ketapang menuju Lempuyangan, Yogyakarta. Namun kala itu perjalanan saya hanya sampai stasiun Surabaya Gubeng saja. Setelah sampai kebetulan saya mau makan siang dan kala itu saya mau kulineran bakso di dekat Pasar Gubeng. Setelah makan siang saya mencoba berjalan kaki menuju stasiun Surabaya Gubeng Lama. Yang artinya saya harus berjalan kaki memutar sekitar 500 meter dari Pasar Gubeng. Karena habis ini saya akan naik salah satu kereta api lokal yang ada di Surabaya ini, teman-teman. Saat ini saya sudah berada di gedung lama dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, di sini ada loket kereta api lokal yang dikelola oleh KAI Komuter. Di sini melayani perjalanan kereta komuter ke berbagai daerah di Jawa Timur. Dari utara seperti Bojonegoro, Gresik, hingga Pasuruan, Blitar, dan Malang. Jadi tinggal ditentuin saja mau kemana. Nah, buat teman-teman sekalian yang mau naik kereta api lokal di stasiun Surabaya Gubeng ini sebenarnya nggak usah lewat gedung lama, nggak apa-apa ya. Karena bisa juga naik dari gedung baru yang dekat dari Pasar Gubeng tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman habis nyari makan di sekitar Pasar Gubeng dan mau naik kereta api lokal, langsung saja tuh masuk lewat stasiun Surabaya Gubeng yang gedung baru. Jadi kesimpulannya naik kereta api entah itu kereta api lokal atau kereta api jarak menengah dan jauh, terutama di stasiun Surabaya Gubeng ini bisa dilayani di gedung baru maupun yang lama. Muhammad untuk promosi yang tersedia di jalur 1 adalah kereta komuter tujuan untuk segera masuk ke dalam kereta yang tersedia di jalur
Kereta api komuter lain Bromo, tujuan stasiun Blitar Dharma Kertosono, saat ini telah berhenti di jalur 1. Mohon perhatian, kami informasikan yang tersedia di jalur 1 adalah rangkaian kereta api komuter lain Arjonegoro, tujuan akhir stasiun Sidoarjo. Kepada penumpang kereta api komuter lain Arjonegoro, kami persilakan untuk segera masuk ke dalam kereta. Wakil-wakil kereta api komuter lain Arjonegoro, mohon segera diturun. Kereta api komuter lain Arjonegoro.
Mohon perhatian, mohon perhatian kami informasikan kepada penumpang yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi W1112RN dimohon untuk memindahkan posisi kendaraan Anda karena mengganggu akses jalan Anda untuk segera masuk ke dalam kereta yang tersedia di jalur 5. Tarif sampai dengan stasiun Mojokerto kepada penumpang. Stasiun Surabaya Gubeng ini selain melayani perjalanan kereta api lokal, juga melayani perjalanan kereta api jarak menengah maupun jauh. Kalau jarak menengah seperti Jember, Ketapang, Semarang, dan Yogyakarta, jarak jauh seperti Cirebon, Bandung, dan Jakarta. Sedangkan kalau jarak dekat seperti Pasuruan, Malang, Mojokerto, Babat, dan Gresik. Selain stasiun Surabaya Gubeng, ada juga stasiun Surabaya Pasar Turi yang kurang lebih fungsinya sama ya teman-teman. Luar stasiun Surabaya Gubeng berada di sebelah barat. Mohon perhatian hati-hati jalur 1 Atis segera masuk di jalur 1. Dimohon untuk Jam 15:49. Akhirnya kereta komuter yang akan saya naiki masuk jalur 1 stasiun Surabaya Gubeng. Estimasi perjalanan dari stasiun Surabaya Gubeng memakan waktu hampir 2 jam perjalanan via Sidoarjo dan Tulangan. Nah, nanti kereta komuter Jenggala juga ada persilangan antar kereta di beberapa stasiun ke depan.
Berangkat dari stasiun Wonokromo pada jam 16:08. Nah, di stasiun Wonokromo ini mempunyai dua percabangan jalur. Kalau arah kiri menuju Sidoarjo Bangil. Nah, kalau ke arah kanan menuju Sepanjang dan Madiun. Kereta komuter Jenggala yang saya naiki akan berbelok ke kiri menuju arah Sidoarjo, teman-teman. Saat ini, Anda telah tiba di Stasiun Warung. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di Stasiun Warung, kami persilahkan untuk naik kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.
jumpa pada perjalanan berikutnya. Macet gedangan nih. Makan gedangan. Sekitaran jam 16:23. Perjalanan kita saat ini berhenti di stasiun Gedangan. Sesuai jadwalnya, kereta komuter Jenggala akan bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang menuju Cilacap dan komuter Supas di stasiun Gedangan, teman-teman. Telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Jam 17:02, kereta komuter Jenggala diberangkatkan dari stasiun Sidoarjo. Setelah ini kereta komuter Jenggala akan menuju ke arah Tulangan berbelok ke kanan ya teman-teman. Yang mana jalur ini dilewati oleh satu-satunya kereta penumpang, yaitu kereta komuter Jenggala menuju Mojokerto.
Nah, buat kereta komuter yang saya naiki cukup unik ya teman-teman. Karena untuk berangkat maupun pulangnya ini berbeda jalurnya. Keberangkatan awal atau stablingnya dari stasiun Surabaya Pasar Turi paling pagi ditarik menuju stasiun Babat. Kemudian full trip dari Babat menuju Mojokerto via stasiun Sepanjang dan Krian. Nah, kemudian untuk pulangnya dari Mojokerto via Tulangan, Sidoarjo, Surabaya Pasar Turi, kemudian tujuan akhirnya di Indro Gresik. Nah, kala itu kebetulan jadwal yang saya naiki yang menuju Mojokerto, yang mana berangkatnya itu dari Indro, bukan dari Babat. Sehingga perjalanannya via stasiun Sidoarjo dan Tulangan. Kemudian untuk arah baliknya nanti dari Mojokerto via Tarik, Sepanjang, Surabaya Pasar Turi hingga Babat. Nah, kemudian keretanya balik lagi ke Surabaya Pasar Turi untuk stabling atau parkir. Nama kereta ini adalah komuter Jenggala, yang mana memiliki pola operasional yang berubah dari grafik perjalanan kereta api sebelumnya. Yang mana perjalanannya dari Mojokerto hingga Sidoarjo dan Mojokerto hingga Stasiun Semut atau Surabaya Kota saja. Nah, untuk komuter Sindro adalah akronim dari Sidoarjo dan Indro. Kini operasionalnya sudah digantikan dengan komuter Jenggala dalam grafik perjalanan kereta tahun 2025 ini. Ya, bisa dikatakan mungkin penyederhanaan layanan oleh KAI. Sehingga buat teman-teman yang mau ke arah Gresik maupun Sidoarjo bisa naik komuter Jenggala ini. Sesaat lagi, kereta komuter lain Jenggala akan tiba di stasiun Tulangan. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Tulangan, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Tulangan, kami persilahkan untuk turun. Ada perjalanan berikutnya.
jam 17:42. Akhirnya perjalanan saya tiba di stasiun Mojokerto. 2 jam perjalanan bersama komuter Jenggala diramaikan oleh banyak penumpang dari kalangan anak-anak maupun orang tua, karena kala itu terdapat momen liburan anak sekolah. Jadi kemungkinan banyak anak sekolah yang berliburan ke Surabaya, teman-teman. Nah, habis ini saya mau balik lagi ke arah Surabaya, tapi bukan Surabaya Gubeng, melainkan menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Jadi ikuti terus perjalanan saya kali ini. Kurang lebih sekitar 5 menitan keluar stasiun, saya bergegas kembali masuk ke dalam stasiun karena saya akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Surabaya Pasar Turi. Tentunya kembali dengan kereta komuter Jenggala. Nah, dalam perjalanan kali ini tidak melewati Tulangan dan Sidoarjo, melainkan lewat Tarik, Krian, dan Sepanjang. Namun karena pelayanannya malam hari mungkin nggak banyak rekam ya teman-teman. Tapi kalau ada informasi yang bisa saya bagikan akan saya share selama perjalanan. Dari arah timur masuk kereta api Wijaya Kusuma dari arah Surabaya menuju ke Cilacap. Nah, kereta Wijaya Kusuma ini yang sempat bersilang dengan kereta yang saya naiki di stasiun Gedangan. Oh iya, karena sebelumnya banyak penumpang, saat ini saya akan review kira-kira fasilitas apa saja yang ada di kereta Jenggala ini, teman-teman. Untuk pertama, desain secara keseluruhan komuter Jenggala ini sama seperti komuter Arjonegoro, mulai dari eksterior dan interiornya. Dalam satu rangkaian kalau nggak salah membawa 4 kereta dengan masing-masing kapasitas 60 kursi per kereta. Dan kursinya ini mirip layaknya kereta bandara YA, Bias, dan Pramex ya. Nah, untuk kursinya ini terbatas, jadi sisanya bagi penumpang pastinya berdiri ya teman-teman, karena ini dikelola oleh KAI Komuter. Maka untuk perjalanan kurang dari 100 km, tiket yang dijual sebesar 150%. Artinya jika kursi 100% penuh, maka masih dijual tanpa kursi hingga 50%. Namun sepertinya kalau tipe KRD seperti ini cepet-cepetan ya teman-teman.
Dan perlu diketahui juga untuk memprioritaskan penumpang yang seharusnya berhak dikasih kursi sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, selain itu juga di KRD ini pasti ada toiletnya. Namun nggak semua tipe KRD ada toiletnya ya teman-teman. Hanya sebagian saja dan kurang lebih mirip dengan toilet di kereta penumpang jarak jauh ya teman-teman. Nah, untuk KRD seperti ini memiliki satu penggerak seperti KRL Jabodetabek. Jadi ada dua kabin yang berdinas secara bergantian dalam perjalanannya. Untuk harga tiketnya sendiri karena kereta komuter ini disubsidi dari pemerintah, pastinya murah atau terjangkau bagi semua kalangan ya. Hanya bayar Rp5.000 saja. Sudah bisa naik kereta komuter Jenggala ini. Pesannya bisa di aplikasi Akses by KAI di bagian menu yang lokal. Lalu untuk jarak pesan tiketnya bisa H-7 dari keberangkatan. Kemudian bisa juga go-show di loket stasiun sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, untuk jadwal komuter Jenggala ini loop line ya teman-teman, alias memutar. Jadi harap benar-benar diperhatikan untuk jadwal keberangkatannya. Selengkapnya saya share videonya teman-teman. Ya kira-kira itu aja sih teman-teman untuk fasilitas dan cara pesen tiket komuter Jenggalanya. Kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.
jam 19 lewat 8 menit. Suasana stasiun Surabaya Gubeng saat ini, di sebelah sana ada kereta api Bima dengan membawa kelas kompartemen suites dan kelas eksekutif Newgen Stainless Steel. Nah, sebenarnya kereta itu adalah kereta api Argo Semeru yang tadi sore baru saja sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Lalu malam hari ini berganti nama dan berdinas sebagai kereta api Bima dengan perjalanan menuju Jogja hingga ke Jakarta ya teman-teman. Kesimpulan perjalanan saya bersama komuter Jenggala kali ini adalah komuter Jenggala ini merupakan pilihan transportasi umum yang membantu bagi teman-teman sekitar Jawa Timur karena harganya terjangkau dan pastinya tepat waktu. Kemudian kebersihan dalam kereta patut diacungi jempol. Tidak hanya itu, kita juga sebagai penumpang juga wajib menjaga kebersihan di dalam kereta. Ramah terhadap semua kalangan penumpang, yang artinya terdapat kursi prioritas yang bisa digunakan kepada penumpang yang berhak dapat tempat duduk di dalam kereta. Selebihnya cukup baik selama perjalanan dan pentingnya tidak ada kendala dan selamat sampai tujuan. Jam 19 lewat 24 menit. Akhirnya perjalanan saya tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Tempatnya kereta api lintas Pantura teman-teman. Jadi usai sudah perjalanan saya bersama kereta api komuter Jenggala. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan perjalanan belum selesai sampai sini saja sebenarnya. Habis ini saya akan pulang ke Jakarta naik salah satu kereta api keberangkatan terakhir dari Surabaya. Kira-kira kereta apa yang akan saya naiki? Jadi tunggu saja hingga videonya diupload ya teman-teman.